Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita lanjutkan kembali belajar di tema 2, subtema 1, sumber energi, pembelajaran yang ketiga. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Saat berada di lapangan, rambutku sering bergerak. Sumber energi apa ya yang membuat rambutku bergerak? Sumber energi apakah yang membuat kincir angin bergerak? Nah, di sini ada kincir angin. Kalian tahu kan kincir angin? Nah, kincir angin ini bergerak karena ada sumber energi. Lalu sumber energi apa yang bisa menggerakkan kincir angin? Yuk kita pelajari. Siti memiliki kincir yang terbuat dari kertas. Ia senang memainkannya. Kincirnya berputar jika tertiup angin. Siti belajar membuat kincir angin dari ayahnya. Menurut ayahnya, kincir angin yang sebenarnya bisa digunakan untuk menggerakkan alat penumbuk padi atau gandum. Selain itu, juga bisa digunakan untuk menggerakkan alat untuk memompa air. Maukah kamu memiliki kincir seperti kepunyaan Siti? Ini adalah cara membuat kincir angin dari kertas. Alat dan bahan yang diperlukan adalah lidi atau sumpit kayu, gunting, lem, kertas berbentuk persegi, jarum atau pin atau paku payung. Nah, langkah-langkah pembuatannya, ambil kertas lalu ikuti instruksi pada gambar. Nah, setelah baling-baling kertas siap, tempelkan ke ujung sumpit menggunakan jarum, lalu pastikan baling-baling itu bisa berputar. Kita juga bisa membuat kincir anginnya dari plastik juga nih. Bisa buat alat dan bahannya itu botol plastik bekas, gabus bekas tutup botol, lalu lidi dan atau sumpit, gunting. Ini diperlukan untuk membuat kincir angin dari plastik ya, dari botol plastik. Langkah-langkah pembuatannya sama. Gunting botol plastik menjadi 4 bentuk persegi untuk baling-baling. Buatlah 4 sayatan sepanjang baling-baling plastik. Atur agar jaraknya itu sama. Masukkan baling-baling ke dalam setiap sayatan tersebut. Pasang sumpit atau lidi di bagian tengah gabung kincir angin siap digunakan. Tambahannya, potongan bagian dasar botol, buat 2 lubang di sisi kanan dan kiri badan botol. Lalu masukkan dan pasangkan baling-baling plastik ke dalamnya. Jadi ini adalah cara membuat kincir angin dari botol plastik. Kalian bisa ikuti dengan petunjuk yang bisa kalian cari ya. Ini tadi kincir angin dari kertas dan kincir angin dari plastik. Putaran kincir paling kencang adalah kincir yang dialiri air dari keran yang dibuka penuh. Nanti bisa praktekkan ketika kincir angin dari plastik itu sudah jadi, lalu kalian letakkan di bawah keran air, lalu keran airnya itu kalian buka penuh, itu kincirnya akan berputar. Nah, kincir angin hanya dapat berputar saat angin bertiup saja. Tadi kan kalian juga membuat kincir angin dari kertas. Nah, adik-adik, kalian bisa juga dekatkan ke kipas angin nih, pasti akan berputar. Nah, baling-baling pada kincir yang berputar menggerakkan benda yang diletakkan di pusat baling-baling, sehingga baling-baling itu akhirnya bisa berputar. Manfaat kincir angin bagi manusia dan kehidupan sehari-hari. Kincir angin ini dalam kehidupan sehari-hari itu sangat bermanfaat. Yang pertama adalah sebagai pembangkit listrik. Jadi ada pembangkit listrik tenaga angin. Nah, lalu ada manfaat yaitu membantu penyaluran air dalam irigasi. Kegunaan kincir angin berikutnya adalah kincir angin ini akan menghasilkan energi yang ramah terhadap lingkungan. Nah,
Kincir angin ini juga termasuk dalam alternatif penggunaan bahan bakar fosil. Lalu manfaat kincir angin berikutnya bisa membantu proses pemotongan kayu, membantu mengalihkan arah air sebagai pompa air dan penyalur air, dan membantu proses penggilingan padi. Jadi ini adalah manfaat kincir angin bagi manusia dan kehidupan kita sehari-hari. Sedangkan untuk kincir air ini manfaatnya sebagai sumber energi bagi pembangkit listrik tenaga air. Yang kedua, digunakan untuk kepentingan irigasi atau pengairan. Yang ketiga, banyak juga digunakan sebagai alat penggiling hasil pertanian. Ternyata sistem kerjanya hampir sama, manfaatnya hampir sama dengan kincir angin. Digunakan juga sebagai alat pengering laut. Nah, ini termasuk dalam manfaat kincir air, yaitu sebagai objek wisata. Itu tadi pembahasan kita tentang sumber energi, yaitu sumber energi dari angin yang menggerakkan rambut kita dan daun-daunan di sekitar kita, dan sumber energi air. Nah, itu ternyata bisa menghasilkan listrik juga dengan adanya kincir angin dan kincir air. Pembahasan kita hari ini, semoga video ini bermanfaat bagi semuanya. Tetap semangat dalam belajar dan jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya.